Ketemu lagi teman-teman. Tamu kita kali ini adalah Lian Bajak Laut. Boy, apa kabar Boy? Baik. Gimana kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pertama gue mau tanya nih, udah lama nih yang gue mau tanya. Kenapa sih namanya Lian Bajak Laut? Sebenarnya nama lu tuh siapa sih aslinya? Nah, ini dia nih. Sebenarnya nama Lian Bajak itu nama ini sih, nama panggung ya. Oh, iya nama panggung. Tadinya nama-nama iseng doang, nama buat main game online. Oh. Cuman ya udah orang taunya itu ya udah jadi brand akhirnya. Ya udahlah. Iya, jadi biar dibahas aja. Jadi Lian Bajak Laut. Kacau juga nih, jadi Pirates of Caribbean ya. Pirates of the Caribbean. Yan, lu udah lama banget kan berindustri berkecimpung di dunia fotografi nih. Ya kan? Menurut lu perkembangan fotografi itu sekarang seperti apa? Oke. Ya, perkembangan fotografi itu sekarang sangat-sangat pesat ya. Dari segi apa? Device sendiri selalu berkembang. Dan makin kesini makin mudah atau makin user friendly sehingga apa? Sehingga semua orang itu bisa jadi fotografer sekarang. Oke. Kalau dulu tuh orang yang fotografer tuh dia harus sekolah, harus ini dia sehingga dia bisa jadi fotografer. Kalau sekarang beli kamera mirrorless udah jadi fotografer. Apalagi ada zaman era digital gini, foto jelek delete, jelek hapus gitu ya. Sangat mudah. Jadi kemudahan dari segi kemajuan teknologi ini juga yang bikin apa ya dinamis banget ya perkembangan fotografi. Jadi makanya semua orang bisa jadi fotografer sekarang itu. Semua orang bisa jadi fotografer itu menurut lu persepsi yang salah atau yang benar? Enggak mungkin nggak salah nggak benar ya. Nggak salah nggak benar. Satu sisi begitu jadi kita bicara fotografer itu adalah profesi ya. Ketika dia memotret dan menghasilkan uang, berarti dia jadi fotografer. Atau juga ketika dia motret, dia konsisten, produktif, tapi untuk hobi bisa juga gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Nah sekarang kan nih banyak nih UMKM tumbuh. Ya kan, di satu sisi kita lihat juga fotografer juga tumbuh, walaupun ya fotografer hemat lah, sekian ratus dapat banyak gitu. Nah, lo melihat situasi kayak gitu seperti apa tuh? Ya di zaman digital nih ya, kebutuhan untuk konten itu kan tinggi banget ya. Betul. Terus apalagi buat UMKM mereka menjajakan produknya melalui sosial media. Iya. Berarti mereka butuh konten untuk upload. Nah, di situ selain dia sebagai produsen UMKM, let's say dia jual makanan, baju atau apapun kerajinan gitu. Tapi dia juga menjadi fotografer karena semua dia kerjain semua sendiri. Iya. Gitu. Dan perkembangan dan kebutuhan inilah sih yang yang mau nggak mau jadi produksi foto itu nggak hanya diproduksi oleh fotografer, tapi juga oleh fotografer rumahan gitu. Iya. Kalau harga sih menurut gue sih nggak ada patokan ya, nggak ada standar ya fotografi. Kita sendiri sih yang menghargai kita sendiri gitu ya. Ada dan ya mau pasang harga tinggi ya nggak masalah, murah nggak masalah. Kalau tinggi ada yang mau beli ya nggak salah tuh. Betul, namanya juga jualan ya. Kalau lo pasang harga murah dan lo ngerasa gue udah cukup segitu, gue udah ada untung segitu, gue nggak perlu dapat untung tinggi, ya nggak salah juga kan. Akhirnya ujung-ujungnya yang menentukan adalah konsumen yang milih mau pakai produk fotografer yang mana, yang mahal, yang murah, kekurangan kelebihannya apa. Jadi bersaingnya di kreativitas ya. Oke, bersaingnya di kreativitas ya. Kalau lo melihat sekarang berarti kreativitas fotografi komersil di sekarang ini perkembangannya. Oke, perkembangan fotografi komersil. Itu tadi kalau di industri, di advertising ya, di periklanan, fotografi komersil itu pemainnya jujur aja sedikit banget. Sedikit ya? Sedikit sekali.
Dan walaupun ada muncul-muncul yang baru, tapi gue lihat sih banyak yang hilang gitu ya. Itu juga sebenarnya gue juga nggak. Kadang gue juga bertanya ya kenapa akhirnya yang survive nggak banyak gitu. Ya mungkin juga karena proses produksi foto di industri advertising iklan itu kan agak kompleks lah ya. Karena untuk menciptakan satu visual iklan yang 1 biji di billboard itu prosesnya lama banget. Lama, betul. Ada dari advertising aja mereka brainstorming, mereka jual ke klien, revisi satu visual aja ya. Terus lagi sebelum foto kita juga harus ada PPM, pre-production, ngebahas detail. Jadi produksi untuk sebuah iklan itu bisa memakan Sebulan, paling cepat minggu ya. Seminggu, 2 minggu, kadang sebulan gitu ya, untuk produksi satu visual aja gitu. Nah itu juga sehingga mungkin buat orang-orang yang baru kecemplung, gila ini mau bikin iklan nih lama amat sih, 1 foto doang gitu. Terus nanti bayarnya juga kapan dibayarnya nih? Proses produksinya sebulan. Proses produksinya sebulan nih. Ya mungkin itu juga kali ya, banyak yang mundur ya. Iya. Mundur dari industri. Dari foto iklan. Sekarang kan lo menjalankan perusahaan sendiri nih istilahnya ya, berusaha sendiri ya dengan Big Shot itu ya. Nah, cara lo mengelola Big Shot itu seperti apa? Oke, jadi di Big Shot ini gue berdua ya sama partner gue namanya Robi Agus, dia fotografer senior juga gitu ya. Terus ya kita tuh sebenarnya kayak production house ya. Jadi kita nggak punya tim sales gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi yang ada tuh ada produser, terus kru lah, ada kru, terus ada admin gitu ya. Jadi semua karyawan nggak banyak sih ya. Dan kadang ada orang nanya gitu, lu nggak punya tim sales yang jualan marketing? Nah gitu. iya. Ada. Jualannya gimana itu? Nah, jualannya gimana, ini pertanyaan bagus nih. Orang nanya jualannya gimana ya? Oke. Kalau gue pribadi ya kebetulan gue emang background gue dari advertising ya. Gue lama kerja di industri periklanan di advertising. Gue memulai karir jualan gue itu ya dari relasi teman-teman lama. Relasi. Teman-teman lama kenal, oh Lian sekarang bergerak di komersil gitu ya. Nah dari situ pelan-pelan relasi itu sih dari situ masuk gitu. Terus kedua portfolio ya, kita bikin website, Instagram gitu ya, dari mulut ke mulut aja sih. Nah UMKM kan tuh banyak, ada food, beauty dan segala macam ya. Lo punya tips gak ya untuk fotografi produk makanan misalnya seperti apa, atau baby seperti apa? Bisa lo jelasin gak nih buat teman-teman UKM yang barangkali butuh masukan dengan menggunakan handphone? Bagaimana tuh cara memanfaatkan itu tuh? Karena kan ya belum tentu semua juga UMKM punya kamera paling nggak mirrorless gitu. Ya itu makanya kalau buat UMKM sih sebenarnya ya itu tadi, UMKM mereka punya produk, punya dagangan yang pengen dijual ya. Kadang mereka tuh kebingungan gimana sih ngejualnya melalui sosial media gitu ya. Maka dari itu gue berapa kali kasih materi di workshop, di seminar di sesi-sesi kreatif itu gimana menjual dagangan gitu ya dengan foto yang menarik gitu ya. Dengan peralatan yang seadanya. Nah, jadi menurut gue sih untuk create visual yang menarik itu, visual yang menarik audiens ya, visual yang menarik calon konsumen, itu kita harus jago foto gitu ya, nggak harus ngerti teknik foto. Tinggal kita dengan handphone aja kita bisa kembangin, kita bisa eksekusi dengan kreativitas. Dengan kreativitas kita. Jadi dengan HP aja kita nggak usah mikirin teknisnya. Ya udah kita ada produk, nah tinggal kita berkreativitas dengan apa yang ada aja, manfaatin. Misalnya dengan background yang sederhana, dengan props apa yang ada di sekitar rumah kita, manfaatin supaya bisa
dijadiin properti atau setting atau setup untuk menjual produk kita gitu. Itu bisa bisa banget dieksekusi gitu loh. Nggak harus jago foto gitu. Mungkin bisa pakai aplikasi-aplikasi di luar dari handphone gitu, download gitu, install aplikasi gitu, ngebantu gak itu? Aplikasi pun menurut gue, karena orang-orang teman-teman UKM ini kan mereka nggak semuanya banyak yang gaptek lah istilahnya. Iya. Banyak yang nggak gaptek. Jadi bisa dimanfaatin tanpa harus banyak edit. Ya, asal itu tadi, asal pencahayaannya cukup. Oke. Lighting fotonya terang gitu ya, nggak under gitu. Terus settingnya udah bagus, pencahayaan cukup. Setting udah bagus, setting tuh artinya backgroundnya kayak apa, prop pendukungnya kayak apa. Foto udah jadi sih pakai HP aja sih. Oke. Kalau gitu, menurut lo seberapa penting angle dalam fotografi itu? Ya, angle itu ya penting banget sih. Karena angle itu juga bisa bisa ngasih kesan dari objek yang kita foto itu mau terlihat seperti apa gitu ya. Atau kalau kita salah angle malah produk yang mau kita foto itu bisa jadi nggak menarik padahal dia menarik gitu ya. Gitu. Jadi memang orang lihat angle tuh bisa beda-beda ya, apalagi anak kecil katanya gitu. Kalau ngelihat anak kecil gambar tuh dasar-dasar hasilnya. Jadi gambar stadion misalnya. Ada anak kecil yang ngelihat dari view lempeng, ada anak kecil yang tiba-tiba ngegambarnya ngelihat view-nya dari atas gitu, dari drone itu. Itu namanya masing-masing orang memang punya seni dalam melihat angle kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Gitu. Dan yang unik tuh, dulu gue sama Samuel waktu gue di Euro, itu suatu waktu dia ngeprint gitu kan, ngeprint gambar. Gue perhatiin deh kan ngeprint gambar, dibolak-balik bro, hasil printannya, kenapa lu sesam? Nah hasil printan lu bolak-balik gitu, iya gue pengen lihat dari berbagai sisi. Jadi memang mengeksplor dari berbagai sisi, memang bener angle itu penting banget ya. Iya, jadi gue berasa banget ya. Kalau di fotografi hobi mungkin kita bisa bereksperimen di angle ya. Fotografi hobi ya. Tapi kalau di iklan kan, di produk terutama kan kita nggak bisa bereksperimen ya. Kita harus jeli gimana sih ngelihat produk ini, angle yang bagus gitu bisa memperlihatkan dimensi dari produknya. Orang dari foto aja bisa ngebayangin produknya tuh realnya seperti apa gitu. Yang penting kita punya key visual gitu ya. Iya, key visual, ada guidance. Ada guidance ya. Key visual tuh penting banget soalnya. Baik waktu kita kita motret sendiri ataupun kita minta bantuan fotografi lain ya. Key visual artian mungkin kalau teman-teman UMKM key visual apaan? Referensi lah istilahnya ya. Referensi ya. Jadi paling gampang sih gue mau foto produk gue nih, produk gue ada kopi botol-botolan nih, kopi rumahan. Fotonya gimana ya? Perbanyak referensi aja, lihat di Instagram, di Pinterest atau ya kalau foto di Instagram atau di Pinterest gitu. Dari situ kita bisa jadi inspirasi. Oh ini angle ini bagus nih. Kita bisa buat pemula, bisa jadi belajar. Iya. Jadi daripada bereksperimen bagusnya gimana, kita cari referensi. Oh ini kayak bagus nih angle-nya. Coba dimiripin gitu ya. Jadi dalam artian ya bukan nyontek tapi terinspirasi. Ya. Menurut lo seberapa penting atau seberapa erat hubungan antara Photoshop sama fotografi? Kalau di industri advertising sih Photoshop itu, fotografi nggak bisa lepas dari Photoshop ya. Kalau di industri advertising kita sebutnya kan digital imaging. Iya, digital editing gitu ya. Karena apa? Karena kenapa pakai Photoshop gitu ya? Satu, sebenarnya Photoshop itu diciptakan untuk finishing ya. Jadi foto kalau udah bagus sebenarnya nggak usah diedit lagi istilahnya. Cuman kalau di industri advertising, karena kreativitas dari teman-teman kreatif itu, jadi foto aja yang real itu nggak cukup gitu. Harus dikulik lagi ya, sehingga ada namanya yang heavy composing, menambahkan elemen-elemen di sebuah foto. Jadi nggak hanya sekedar touch up atau adjustment color, tapi composing.
Jadi menambahkan elemen-elemen di visual sehingga visual itu jadi nggak biasa gitu ya. Iya. Itu dia yang dilakukan digital imaging. Kenapa diperlukan visual yang nggak biasa? Karena itu adalah kebutuhan advertising ya, kreatif. Karena kalau foto atau visualnya biasa, ya kreativitasnya nggak terasa gitu maksudnya untuk sebuah iklan gitu ya. Nah makanya digital imaging atau Photoshop tuh di advertising sangat ini ya, sangat peran lah gitu ya, sangat peran banget. Terus sangat jarang advertising Nggak pakai Photoshop gitu, pakai Photoshop. nggak pakai digital imaging gitu. At least ganti background lah sesimpel-simpelnya. Simpel-simpelnya gitu ya, iya benar-benar. Atau yang paling simpel yang adjust, yang untuk adjustment aja mungkin ngilangin jerawat, ngilangin minyak di muka, ngerapiin rambut, bikin tirus muka dikit, ngurusin gitu ya. Satuan. Apalagi kalau talentnya minta dikurusin dong gitu ya. Iya, bisa lengan. Cewek biasa lengan. Lengan ya, cewek lengan. Cewek. Terakhir motret apa? Baru aja tadi kemarin ada ya sebenarnya brandnya nggak bisa gue sebutin sih buat apa rokok ya, brand rokok. Kalau brand rokok tuh tantangannya lebih tinggi ya. Ya. Bisa lu ceritain nggak tuh? Oke. Ya ini tantangannya salah satu case yang kemarin banget kemarin aku photoshoot gitu ya. Yaitu konsep yang di brief ke gue tuh gue langsung ngeliat ini harus kita shoot di lokasi. Ya kita harus shoot di lokasi di rooftop dan satu lagi ada yang satunya ini shootnya harus di cafe nih. Kafenya spesifik banget yang moodnya tuh yang kayak gitu. Ini kita harus foto di lokasi. Ada beberapa lokasi yang kita propose gitu ya. Jadi kita foto one shoot on location gitu bisa kita sebut. Nah, akhirnya setelah brief itu datang, kita kan ngajuin klien nanya biaya produksinya gitu ya. Nah, begitu kita ajuin, wah ini kalau foto di lokasi mahal banget nih produksinya. Karena kita harus ngeblok lokasi, sewa lokasi gitu ya, ngeblok. Terus lagi kendalanya lagi kalau foto di lokasi adalah cuaca. Yang outdoor tadi, rooftop tadi nggak bisa ditebak. Terus, nah gimana? Akhirnya si klien kan nawar, bisa nggak budgetnya lebih murah lagi gitu ya? Budgetnya lebih murah lagi, tapi outputnya tetap kayak gini gitu ya. Ya itu tadi yang kita akalin adalah di advertising itu kita foto di studio, tapi backgroundnya kita bikin 3D. Waduh. Bikin 3D. Jadi emang composing gitu ya. Emang secara produksi jadi lebih simpel, boy. Orang ngelihat foto di lokasi kayak lebih simpel. Ternyata nggak simpel. Perizinan nih, wah lama. Proses di luar dari itunya yang panjang dan banyak ya. Iya, tapi kalau studio kita teman-teman kreatif, kita juga bisa lebih explore banyak waktu seharian di studio. Pengen explore seperti apa. Dan backgroundnya 3D lagi. Nah, backgroundnya 3D, di situ bisa diacak-acak lah. Ini elemen ini dikurangin, ditambahin. Ini terlalu ini. Ada gedungnya, mungkin gedungnya dikecilin. Mau ada kelihatan antena TV di rooftop atau apa di cafe juga gitu. Ada kelihatan bar, lightingnya ditambahin. Jadi proses produksinya jadi enak, fleksibel. Cuman dari waktu agak lebih lama gitu. Sedikit lebih lama, tapi sangat fleksibel banget, enak banget gitu. Kalau kita on location ya udah what you see what you get. Iya. Ya udah jadinya kayak gitu, mau dirubah, ternyata nggak mau ini udah nggak bisa gitu, semua udah situ. Dan secara budget produksi ternyata emang lebih murah pakai 3D. Pengerjaannya berapa lama waktu itu? Kan baru shoot kemarin nih gue. Paralel sih orang 3D gue udah bikin backgroundnya, udah kelihatan fotorealistik gitu ya. Terus udah kelihatan lah. Begitu foto studio udah di combine di 3D itu udah kelihatan ngeblend gitu. Nah, tinggal komen-komennya sekarang prosesnya tuh ya itu detail-detailnya apa yang perlu apa yang enggak. Baru kemarin foto, 1-2 minggu sih harusnya bisa tayang sih, bisa selesai sih. Cepet juga ya. 3D juga cepet kok. Berapa orang timnya tuh? Banyak, lebih banyak dong berarti. Enggak sih. Tim 3D dan digital imaging artist tuh ada 2 orang ya. Gitu. Oke juga tuh ya. Itu tadi di industri
itu kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Photoshop seberapa penting, ternyata ya lebih memudahkan proses produksi sekarang. Fleksibilitas, terus lagi ternyata bisa nekan budget produksi. Itu juga hubungannya sama Photoshop ya. Photoshop bisa ke arah situ sebenarnya ya. Lebih simpel. Jadi setelah 3D masuk baru tuh finishingnya Photoshop untuk combine antara foto dan 3D. Kalau di copywriting itu orang tuh merasa bisa menulis, untuk present tuh lebih keras tuh untuk bisa approval gitu kan. Nah kalau di fotografi kayak gimana? Kalau di fotografi ya makanya tadi semua orang bisa jadi fotografer. Iya. Tapi once fotonya begitu klien atau ngelihat proses produksi ya mereka bisa memahami lah, oh kita perlu fotografer gitu ya. Karena ini konsepnya nggak sekedar foto yang jepret misalnya tayang, ada proses produksi yang harus ada tim produksi yang dipersiapkan untuk eksekusi ini, karena banyak banget yang berperan kan dalam proses produksi foto. Ada prop master yang nyiapin props, ada wardrobe yang milihin outfit buat model, makeup artist, hairstyling gitu ya. Terus lagi ada talent management yang talent scout ya, mencari model-model yang cocok sesuai kebutuhan kreatif dan klien. Jadi sebenarnya timnya gede ya, teamwork lah untuk proses produksi foto untuk iklan itu. Jadi nggak bisa bilang lah gue juga bisa gitu. Jadi nggak sesimpel itu ternyata. Iya, gitu. Sesimpel itu. Lu pernah nggak motret pada proses syuting dan proses pemotretan berbarengan? Sering. Nah itu jadi musim juga sekarang sih, lagi jadi tren ya. Jadi tren. Foto bareng sama syuting. Jadi klien ini mau produksi iklan, TVC atau video, tapi dengan visual juga gitu. Maksudnya buat billboard atau konten still foto juga gitu. Tapi dibarengin dalam satu lokasi. Nah biasanya itu adalah kenapa itu terjadi gitu ya. Kenapa itu tadi? Ada pertanyaan dulu. Bagaimana Mas Den kalau kita fotonya bareng sama kita syuting TVC video nih? Oh nggak masalah. Jadi biasanya pertimbangannya kenapa dibarengin di syuting? Karena satu, si model atau si artis, si talentnya itu cuma punya waktu 1 hari itu. Iya. Dia nggak punya sesi lain untuk photoshoot di studio karena mereka jadwalnya padat. Itu biasanya pertimbangan itu pertama itu. Terus kedua, budgetnya nggak ada untuk model ke 2 hari kerja. Jadi klien waduh gue numpuk di situ deh, jadi gue bayar modelnya cuma sehari kerja gitu deh. Jadi gue fotografer juga datang ke situ. Jadi ada concern di budget juga gitu ya. Ada concern di budget. Terus ketiga adalah tadi concern di budget. Terus, nah kekurangannya adalah kalau kita foto di lokasi syuting itu kita nggak punya waktu banyak, nggak bisa banyak explore. Tantangan lo itu di situ ya. Di studio kan kita punya one day punya shoot, waktu banyak ya. Alternatif banyak, terus mau explore. Kadang-kadang kreatif kan, teman-teman kreatif spontan gitu. Oh, gimana kalau digini, suka ngulik gitu ya. Kadang-kadang saya juga suka ngulik gitu. KV-nya kayak gini, kadang gue kasih saran gimana kalau diginiin, gituin gitu ya. Jadi punya banyak kesempatan untuk itu. Kadang kalian juga senang juga ya kita dapat bisa explore banyak stok foto gitu. Jadi foto di lokasi syuting biasanya kita dapat waktu 1 jam gitu. Gue pengen lu sharing nih tips untuk teman-teman yang pemula mau berkarir atau hobi foto, tuh tipsnya apa dari lo? Jadi sebenarnya sih buat teman-teman yang pengen nyebur ke fotografi iklan ya, tips pertama sih bikin portfolio. Portfolio ya. Perbanyak portfolio. Artinya nggak harus real klien, bikin portfolio fiktif aja. Ada produk apa di rumah gitu ya. Jadi difotoin sehingga itu berbagai produk apa aja, minuman di rumah, ada makanan instan. Jadi perbanyak portfolio lah, itu juga sebagai latihan, lalu upload di sosial media gitu ya. Jadi karena apa, modal utama untuk jualan ke klien itu ya portfolio. Jadi tips pertama adalah perbanyak portfolio, itu aja sih, simple. Jualannya kita dari portfolio ya? Iya, dari portfolio. Instagram aja. Kalau dulu orang harus punya website, sekarang ya saya punya website, cuman
kayaknya Instagram aja sih udah cukup ya? Kalau buat agensi gimana? Agensi? Pilih fotografer dia. Oke, biasanya mereka lihat portfolio sama aja lihat portfolio. Kebetulan agensi nih ya konsep tergantung konsepnya apa. Wah, fotografer ini cocok, Lian bisa nih cocok untuk karena lihat portfolionya cocok gitu ya. Terus juga kadang kalau kreatif agensi kayaknya melihatnya portfolio. Tapi kadang klien ngelihatnya harga. Nah, iya benar. Wah, ini portfolio oke, tapi harga nggak masuk. Jadi fotografer lain gitu. Atau ya syukur-syukur portfolio bagus, harga mahal gue nggak masalah ya. Tapi ujung-ujungnya biasanya di harga sih. Ujung-ujungnya di harga. Kadang gini klien gitu ya, propose nih bagi fotografer gini, aduh kliennya bilang, gue udah dengar dari teman agensi ini, aduh gue nggak perlu fotografer yang mahal-mahal lah, gini doang gitu. Fotografer yang biasa-biasa aja produk gue gitu. Ya gue pernah juga dengar kayak gitu ketika diajuin gue gitu misalnya, atau diajuin siapa gitu. Karena menurut klien budgetnya nggak masuk, padahal budget gue ya kayak itu lagi ya, mahal nggak itu ada ukuran ya. Relatif ya. Relatif ya. Buat klien tertentu ini budgetnya oke, buat klien tertentu ini budget kita nggak masuk. Gitu. Tergantung dari desainnya juga ya, tergantung dari layoutnya juga ya. Seberapa banyak DI, misalnya itu ngaruh juga ya. Ngaruh. Kesulitan foto lah mempengaruhi harga ya. Oke, teman-teman, segitu obrolan kita ada dengan Lian Bajak Laut. Semoga bisa menemukan bagusnya di mana dari obrolan kita ini, dan kalau mau tahu tentang Lian Bajak Laut bisa langsung ke website atau ke akun sosial medianya Lian di mana? Di Instagram @lianbajaklaut atau TikTok juga @lianbajaklaut atau website di lianbajaklaut.com. Sampai ketemu lagi di bagusnya di mana.